في بيت ربي حيث طاب المقعد زهت الوجوه ونورت ما يسعد. هذه الديار تكرم الحفاظ إذ سكن الضياء قلوبهم والموعد. قد أقبلوا بحروف وحي ناطق ومع الصباح عزائم لا تحمد. In the house of Allah, where His preference faces glow with joy that never fails. His blessed honors the keepers of the Quran, for light dwells in their hearts, and the promise is drawn. They arrive with words of the living revelation, with morning results a steadfast dedication. Di rumah Allah, tempat yang penuh kedamaian, Wajah-wajah bersinar dalam kebahagiaan, rumah ini memuliakan para penghafal, karena cahaya telah menetap di hati mereka, dan janji pun telah tiba. Mereka datang membawa huruf-huruf wahyu yang hidup Dengan semangat pagi yang tak pernah padam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala muallimil bashariyyati wa alil ummah sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatul mudara'il mukarramin, My respected teachers, para wali santri yang setia dan teman-teman yang kami banggakan. Al-hudurul kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurahibu bikum fi hadhihi al-munasabati al-ghaliya. welcome to this noble occasion. Kami mengucapkan selamat datang di acara yang mulia ini, yaitu acara wisuda dan penghargaan para penghafal Al-Quran dan lulusan angkatan keempat Ahad 25 Mei 2025. مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم نبدأ جلستنا المباركة بتلاوة من الذكر الحكيم. Let us begin the blessed gathering with a reciting from the Holy Quran. Marilah kita mulai acara ini dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Akbar dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Akhuna Fatan dan Bibar. Wa alaihim falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di acara tasyakuran angkatan keempat dan takrim hafiz Quran SMP SMA MTL Boarding School Bogor 1446 Hijriah 2025 Masehi. Hari ini sebelum kita berpisah, sebelum kaki kita melangkah meninggalkan jejak kebersamaan ini, bekal terbaik bukanlah harta dan jabatan, tapi bekal terbaik adalah nasihat yang lurus. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihat." Agama adalah nasihat. Oleh karenanya, berdirinya kami di sini, izinkan kami menyampaikan nasihat-nasihat. Nasihat dari orang yang bijak kepada anaknya, nasihat dari Luqman al-Hakim yang diabadikan dalam Quran Al-Karim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqman
memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. You have to learn upon him for his parents. His mother carried him, he worshipped her, he witnessed upon witness, and his willing is in tears. Be grateful to me and to your parents. We need one confession. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. But if they fail to make you associate with me that of which you have no knowledge, do not obey them, but accompany them in his work with appropriate kindness and follow the way of those who turn back to me. Then to me will be return, and I will inform you about what you used to do. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. And you must say, O my son, indeed it won't show to the way of Master Sheep and show to written wrong or anywhere, in the heavens or in the earth. Allah will bring his word. Indeed, Allah is subtle and potent. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. O my son, study prayer, enjoy what is right, or be what is wrong, and be patient over what is repulsive. Indeed, it is of the members determination. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. And do not really cheat, poor people, and do not go to the earth exaltedly. Indeed,
like anyone syahidullah and Rasulullah. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia pada sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. And be moderate in your pace, and lower your voice. Indeed, the most disagreeable of song is the voice of donkeys. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Semoga nasihat-nasihat ini bisa menjadi bekal untuk langkah kita ke depannya. Semoga nasihat-nasihat ini bisa menjadi penuntun dalam gelapnya dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga yang membaca dan mendengarkannya akan mendapat manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. مع النشيد الوطني الإندونيسي ويليه النشيد الميسر. Now let us sing to the Indonesian national anthem, followed by the hymn of Ma'had Miyasa. Kini mari kita lantunkan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teruskan niat, teguhkan tekadmu, raih harapan, doa cinta dan murni, menaati amru kalam ilahi, mengikuti jejak-jejak sunnah Nabi. Kami adalah santrimu yang sah, siap belajar dengan sepenuh jiwa, wujudkan cita raih ridhonya, jiwa perindu Nabi yang takkan tergoyahkan. Wahai pecinta Quran, semangatlah, kejayaan kini bersinar terang. Bangunlah jiwa, teruslah melangkah, wujudkanlah cita-cita fisabilillah. Kami adalah santrimu yang sah, siap belajar dengan sepenuh jiwa, wujudkan cita raih ridhonya, jiwa perindu Nabi yang takkan tergoyahkan. Wahai pecinta Quran, semangatlah, kejayaan kini bersinar terang. Bangunlah jiwa, teruslah melangkah, wujudkanlah cita-cita fisabilillah, wujudkanlah cita-cita fisabilillah, wujudkanlah cita-cita fisabilillah. Kata dulu.
الوطن عاليا ومعهدنا عامرا بجهود أبنائه وبناته البررة فطوبى لكم. May our national banner always wave high, and may our institute continue to thrive, followed by its faithful sons and daughters. الفقرة الأولى كلمات ترحيبية من المدراء وضيوف الشرف. Next, we will hear welcoming remarks from our leaders and guests of honor. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Al-kalimatul ula li sa'adatil ustaz Maksum wa alaihi falyatafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati para ustaz dan Syekh Adil Al-Bahri, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustaz dan syekh, kemudian menjaga para pengurus Ma'had Al-Muyassar. Kemudian ayah bunda yang saya hormati, terima kasih telah hadir untuk menyemangati kami semua. Kemudian anak-anak yang kami cintai, kalian adalah motivasi saat ini bagi kami, yang mudah-mudahan menghantarkan kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya sehingga siang hari ini ya, semoga tidak ngantuk, kita berada di sebuah bangunan masjid yang mulia ini, yang mungkin beberapa tahun kemarin kita tidak menyangka bahwa Ma'had Al-Muyassar bisa menyelenggarakan acara ini di tempatnya sendiri. Dan kami pun mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi berdirinya masjid ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu capaian yang baik ini. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah menyampaikan di sesi yang pertama bahwa saya hanya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka akan disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian ahli surga nanti akan diberikan rezeki berupa buah-buahan. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan penduduk surga ketika diberikan buah-buahan, maka mereka sedikit mengingat kenikmatan ini yang pernah mereka dapatkan di dunia. Kata penduduk surga, buah-buahan ini telah kami nikmati sebelumnya, dan ternyata bentuknya mirip-mirip ya. Jadi ini gambaran surga kelak ternyata ada identiknya dengan dunia. Terus apa hubungannya dengan acara kita hari ini? Ayah bunda nanti akan menyaksikan bahwa anak-anaknya berdiri di depan membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang indah. Kemudian ketika anak-anaknya tampil, bukankah ayah bunda berbangga, berbahagia? Tolong dijawab. Pasti berbahagia. Ternyata anak saya ya, yang kita tahu kesehariannya di rumah, ketika dilepas di MKL ini mendapat banyak perubahan kebaikan. Yang tadinya baru belum menyelesaikan juz 30, sekarang sudah menyelesaikannya. Bahkan menginjak ke 29, 28, 27, bahkan ada yang lebih dari 5 juz. Ketika tampil, maka kita bangga. Tidak sedikit ayah bunda yang memasang handphonenya untuk mengabadikan, kemudian diupdate di statusnya.
Ini adalah buah kebanggaan, kebahagiaan. Sedangkan nanti kebahagiaan itu akan lebih besar ketika bapak dan ibu, ayah bunda semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anaknya akan mempersembahkan mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, yang kemewahannya lebih mewah dari dunia dan seisinya. Maka bayangkan itu terjadi, dan kita akan mengingat sedikit bahwa dahulu di dunia ayah bunda pernah merasakan kehormatan, kebahagiaan ketika anak-anaknya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Memang bukan syaratnya harus 30 juz, tapi menghafal sebagian dari Al-Quran, kemudian diamalkannya, didakwahkannya. Ini sudah menjadi bagian dari Ahlul Quran. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti bersabar memberi motivasi anak-anaknya untuk tetap sabar, untuk tetap bertahan mengangkat ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula anak-anak yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan, menghafal Al-Quran, jangan pernah bosan. Karena satu huruf adalah dibalas dengan 10 kebaikan. Ketika kita mengulang-ulang satu surat karena susah dihafal, maka jangan diingat susahnya, tapi diingat pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang mudah menghafal Al-Quran. Kemudian tidak ada kata terlambat. Termasuk kita ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita memposisikan diri tidak sebagai pengemban, pembawa ayat-ayat Al-Quran. Kita semua mempunyai saham-saham kebaikan walaupun berbeda-beda. Sekarang anak-anaknya tugasnya membaca, menghafal. Kemudian ayah bundanya selain membaca, menghafal, memotivasi. Walaupun tidak akan sebanyak hafalannya anak-anaknya, tapi kita punya andil kebaikan, menelurkan generasi terbaik, pembawa panji-panji Quran dan Sunnah Nabawi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkata saya sudah terlambat. Setiap orang yang duduk di majelis ini mempunyai kesempatan besar untuk menjadi ahlu Quran. Dengan apa? Dengan mengeluarkan segala kemampuannya, bersumbangsi, berkontribusi dalam melestarikan Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan itulah harapan kami selaku pengasuh, itulah harapan kami agar kami pun mendapatkan kebaikan dari prestasi anak-anak ini. Kita tidak tahu ketika nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala berapa banyak anak yang akan menyelamatkan kami dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan gara-gara anak tersebut menghafal 1 ayat, 2 ayat, membaca dengan tartil, terlebih kedua orang tuanya, maka derajatnya akan selalu naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jadikan momen hari ini untuk memulai kembali lebih semangat ayah bunda membaca Al-Quran, kemudian lebih semangat memotivasi anak-anaknya. Kalau saat ini ada anak-anaknya yang belum terlihat kemampuannya secara jelas, maka bersabar. Motivasi dari orang tua itu pengaruhnya sangat besar. Kemudian terakhir, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili para pengasuh, para pengajar, kemudian para pembimbing dan seluruh orang-orang yang
bekerja di MKL ini, kami memohon maaf atas segala kekeliruan, kekurangan. Kami hanya manusia, tidak ada yang sempurna. Jika kami melakukan kesalahan, maka tegurlah kami. Berilah kami semangat untuk menjadi lebih baik, agar menjadi qudwah hasanah yang lebih baik untuk anak-anaknya dan untuk kita semua. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi saya bangga, wahai anak-anak, saya bangga dengan kalian. Ayah bundamu bangga dengan kalian. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang yang membanggakan. Siap? Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الآباء والأمهات، الأساتذة والحاضرون جميعا. نحن اليوم في عرس واحتفال وفرحة عظيمة بهذا التخرج وتكريم أبنائنا من حفظوا أجزاء من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang mana kita semua pada hari ini menyanjungkan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan tidak terlupa pula selawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya saya sangat menghormati kepada semua asatidzah yang ada di sini, dan juga kepada ayah bunda semuanya, serta anak-anak yang dicintai. Tentunya kita semua hadir di sini tidak lain adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas keberhasilan kelulusan beberapa anak kita dan juga capaian dari hafalan Qur'annya. ليس هناك فرحة أعظم عند الأب والأم من أن يرى ثمرة تربيته وصبره وبذله حين يراها في ولده قد أثمرت وجاء وقت أخذها وقطافها. Tidak ada satupun kebahagiaan dan kegembiraan yang terasa oleh kita semua sebagai orang tua, kecuali ketika kita melihat buah dari didikan kita, bimbingan kita untuk anak-anak kita, sehingga pada waktunya ini kita bisa memetik hasilnya. حين ترى ولدك أو ابنتك وقد حفظ جزئين وثلاثة وخمسة وعشرة أجزاء من كتاب الله تعالى وأكثر. Di saat kita melihat anak-anak kita menghafal 2 juz, 3 juz, atau bahkan lebih dari itu, tentu ini adalah kebahagiaan yang besar, kebahagiaan tersendiri yang tak tertandingi yang kita rasakan bersama. حين ترى ولدك قد تعلم العلم والأدب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق وعلم الشريعة وتعلم علوم العصر اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب. Dan tentunya tidak ada kebanggaan dan kebahagiaan ketika kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana hasil dari didikan kita. Mereka bisa mempelajari ilmu-ilmu syar'i, mempelajari adab Islam, mempelajari ilmu-ilmu keduniawian, yang tentunya itu semua akan memberikan manfaat untuk mereka di masa depan. من أعظم العبادات والقربات عند الله إصلاح الأولاد، الصبر عليهم، الدفع بأيديهم أن يتعلموا الدين والأخلاق والشريعة ليكونوا ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. Dan harus diketahui, wahai ayah bunda, tidak ada satupun perjuangan terbesar bagi orang tua kepada anaknya kecuali mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, mengantarkan mereka ke tempat-tempat pendidikan yang terbaik, yang nanti ini tentunya akan kita rasakan hasil dan kebahagiaannya. كل هذا الصبر والتعب في صلاح الولد وتربيته لا يذهب عند الله، بل هو والله في ميزان كل ما يفعله الولد
من خير وعبادة وصلاة وقرآن وصلاح وولده إلى يوم القيامة في ميزان حسناتك أيها الأب أيتها الأم. Dan tentunya perjuangan kita, lelahnya kita membimbing, mendidik mereka untuk mereka menjadi lebih baik, ini sangatlah akan menghasilkan keberuntungan yang tiada tara, akan menghasilkan kebahagiaan yang tak tertandingi, yang semua kita memiliki perjuangannya masing-masing, tapi ini adalah usaha yang akan lebih membahagiakan kita. وفي هذا الزمان أيها الآباء والأمهات تربية الأبناء والبنات عظيمة وواجب من أعظم الواجبات، لأن أبواب الدنيا مفتوحة وأعداء الإسلام يريدون لأبنائنا أن ينحرفوا، أن يتركوا القرآن والمسجد والدين والعبادة وينقلبوا إلى المعاصي والشهوات. Dan saat ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa, tantangan baik yang internal dan juga tantangan yang eksternal, di mana semua akan turun tangan untuk menjadikan generasi Islam ini kepada hal-hal yang tidak baik. Dan kita sebagai orang tua, sebagai ujung tombak keberhasilan anak-anak kita harus menjadi yang terdepan untuk mendidik mereka, membimbing mereka di jalan-jalan kebaikan, yang tentunya kebaikan ini akan kembali kepada kita nanti. والله أعظم معروف وخير تقدمه لولدك أو لابنتك أن تدفعه إلى معهد العلم، إلى حفظ القرآن. إذا حفظ القرآن تعلم الدين، حسنت أخلاقه، استقام، كان من أهل العبادة، كان بارا صالحا بعيدا عن المعصية والحرام، مفيدا لأمته وأهله ومجتمعه. Demi Allah, tidak ada satupun amar ma'ruf dan nahi mungkar yang terbaik dari seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya, kecuali dalam bentuk dia memasukkan anaknya itu ke dalam pondok pesantren, di mana di dalam pondok pesantren ini mereka akan mempelajari Al-Quran, mempelajari pesan-pesan dari Rabbul Alamin, mempelajari adab-adab dari Nabi kita, kedua kita sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, fi hadzal ma'had al-mubarak, ma'hadul muyassar, أبناؤكم يتعلمون ما يسركم، ما ينفعهم، ما يحبه الله، يتعلمون كتاب الله، يقرؤونه كما يريد الله، يتعلمون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدين والعبادة والخلق ليكونوا عزا وشرفا لكم في الدنيا والآخرة. Dan pilihan ayah bunda memasukkan anak-anak ke MKL boarding school ini adalah insya Allah pilihan yang terbaik, di mana ayah bunda telah mengantarkan anak-anak ayah bunda sekalian kepada pendidikan Al-Quran yang baik, pendidikan Islam yang baik, pendidikan adab yang baik, yang ini tentunya akan menjadi kebanggaan di dunia dan juga akan menjadi kebanggaan di akhirat kelak. هدف هذا المعهد أن يخرج ولدا صالحا وبنتا صالحة عابد لله بار بوالديه عالم بدينه كذلك عارف بواقعه ومجتمعه له هدف عظيم في الحياة لكن هدفه الأعظم الجنة وإكرام والديه في الجنة. Dan tentunya kami di MKL ini tidak lain memiliki tujuan yang agung, tujuan yang mulia, yaitu melanjutkan estafeta pendidikan ayah bunda untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang akan menghasilkan buliran-buliran pahala yang sampai kepada ayah bundanya. Dan lebih dari itu, tujuannya tidak lain adalah sama-sama kita menghantarkan anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu lagi, anak-anak inilah yang akan menggandeng tangan ayah dan bundanya untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. ولأن هذا الهدف عظيم والغاية كبيرة يجب أن تتضافر الجهود، جهود المعهد والمعلمين مع جهود الآباء والأمهات. المعهد من جهته تعليما وتربية واهتماما، والآباء والأمهات من جهتهم رعاية وصبرا ودعما وتأييدا حتى تنبت هذه الثمرة ونرى أبناءنا وبناتنا كما نحب صالحين مؤمنين حفاظا نافعين لمجتمعهم إن شاء الله. Dan tentunya tugas yang mulia ini, tugas yang besar ini harus sama-sama kita sinergikan, harus sama-sama kita kolaborasikan. Kami dari pihak pesantren dengan tanggung jawab dan tugas kami selama mereka berada di sini, mendidik mereka, mengajarkan mereka, melatih kedisiplinan mereka dan kemandirian mereka,
dan ayah bunda di wewenang dan juga kewajiban ayah bunda sekalian mendoakan mereka sabar ya ketika meninggalkan mereka di pesantren ini, sabar dengan apapun yang menjadi ujian mereka di pesantren ini, dan tentunya ini semua harus sama-sama kita tingkatkan kerjasama ini. وما هذا إلا احتفال صغير أما الاحتفال الكبير الذي نريده إن شاء الله في الآخرة حينما يأتي ولدك وابنتك يأخذ بيدك إلى الجنة يلبسك تاج الوقار يقول يا رب والدي أبي وأمي علماني تعبا صبرا بذلا أخذاني إلى الدين والقرآن يا رب أكرمهم بالجنة فيكرمك الله وأمه بالجنة بصلاح ولدك. Sungguh ayah bunda sekalian, haflah kita pada hari ini adalah haflah yang kecil. Ini adalah tasyakuran yang kecil. Akan datang satu masa di mana kita akan sama-sama merasakan tasyakuran yang besar. Saat buah dari didikan kita kepada anak-anak kita, itulah yang akan menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ. Mereka juga akan memberikan sebuah mahkota terindah, mahkota termahal yang itu tidak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada para penghafal Quran. والوصية الأخيرة الآباء والأمهات أبناؤنا يشقون طريقا عظيما هذا الطريق طريق الأنبياء والصالحين والعلماء والأولياء لذلك علينا أن نصبر معهم أن نعينهم أن نقف حتى يكونوا كما نحب حتى ينجحوا في الدنيا وينجحوا في الآخرة ونأخذ منهم الأجر والثواب. Dan terakhir ayah bunda sekalian, ini adalah perjuangan yang banyak sekali rintangan-rintangannya. Perjuangan yang tidak gampang. Perjuangan yang setiap detik dan setiap hari kita pasti mendapatkan bisikan-bisikan setan. Untuk itu, mari sama-sama kita kuatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kesabaran. Kesabaran dalam mendidik anak kita, kesabaran dalam tinggal jauh bersama dengan anak kita. بارك الله فيكم وجعل ما تبذلون لأبنائكم في ميزان حسناتكم وجعلهم قرة عين لكم وشفعاء يوم القيامة اللهم آمين. Amin. Dan terakhir saya tutup dengan doa, semoga apa yang ayah bunda perjuangkan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kemudahan dari setiap urusan ayah dan bunda, dan semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mampu mengantarkan kedua orang tuanya kepada kebahagiaan yang hakiki di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان